10 hal yang lu wajib tahu sebelum lu mulai sepedaan. Jadi kalau kalian baru mau mulai sepedaan di tahun 2025 ini, good, karena harga udah banyak yang turun, banyak yang promo juga. Kalian bakal bisa dapetin real value for money kalau kalian baru mulai sepedaan. Nomor 1, 105 is fine. Shimano 105 is fine. Okay, and you don't need mechanical, karena waktu lu baru mulai sepedahan, lu nggak akan tahu bedanya apa itu bedanya 105 apa even Tiagra, karena sekarang semuanya teknologinya udah bagus banget. Jadi Shimano 105 is more than fine. Lu bisa sepedahan, lu bisa kemanapun, bahkan King Kong aja pakai, sampai sekarang masih pakai Shimano 105. Dia udah bentang Jawa, dia udah lintang Flores, dia udah kemanapun. And on a side note, on an aluminium bike. Jadi kalian nggak perlu FOMO, nggak perlu, aduh teman gue semua udah di i2, udah disc brake, even rim brake is cool, okay? Rim brake is cool, trust me. Oke, jadi nggak perlu takut, nggak perlu FOMO. 105 is really fine, dan sekarang harganya udah murah banget, bukan murah banget tapi udah banyak promo, udah banyak deal. Even kemarin yang disc brake dia itu aja ada salah satu pembalap muda kita, Pasha, juga dia dapat harga promo oke banget gitu. Jadi if you guys look at the right place, you will find the right deal. Okay. Yang kedua, jangan sampai salah ukuran sepatu. Kenapa? Karena kalau kaki kalian lebar, carilah sepatu yang lebar. Kalau kaki kalian gak lebar, boleh pakai yang gak lebar. Yang penting panjangnya pas. Nah, kalian bisa lihat nih, ini sepatu yang gak lebar dari Giro, dan ini sepatu yang lebar dari si Lake. Kalau kita ukur nih, lebarnya di sekitar 90 ya di sini. Kelihatan nggak? Nih, kurang banget. Jadi jangan sampai kalian tuh dengan pengen model yang bagus, tapi mengorbankan kenyamanan dari si pedaling kalian. Karena menentukan posisi klit juga, jadi nggak pas gitu. Jadi jangan sampai kebesaran sepatunya. Yang ketiga, jangan sampai kalian salah beli size buat jersey and bib, karena itu yang krusial banget, yang nempel sama tubuh kalian dan juga bakal bikin kalian super nyaman di sepedaan atau super menderita waktu sepedahan. Oke? Jadi common sense-nya itu kalau baju lu size M, lu jadi beli jersey size M. Kalau celana lu size M, lu jadi beli bib short size M. No. Jadi yang benar itu, lebih baik kalau lu bisa coba, mending coba datang ke tokonya, karena setiap brand beda sizingnya. Gue sendiri, gue 67, 68 kilo, tinggi 170. Dulunya gue pakai size M, tapi ternyata waktu gue udah coba size S, itu ternyata S itu lebih pas dan makes cycling a lot more enjoyable, like a lot more comfortable. Lu bisa duduk berjam-jam di sepeda, nggak ngerasain sakit pantat, nggak ngerasain apa semuanya. Dan sumpah lu harus coba dulu, jangan asal beli online, dan lu bakal ngerasain bedanya. Jadi kalau kalian cobain bib short di toko, jangan sampai di bagian selangkangannya itu ada, let's say, bahan yang lebih. Jadi semua tuh harus ketat. Kadang orang nggak pede pakai yang ketat, apalagi pertama goes. Tapi trust me, it makes a whole lot of different. Dan lu bener-bener harus coba yang ketat, yang pas, not too tight, but just right. Lu bakal coba, lu bakal tahu bedanya waktu goes, karena di dekat paha lu, bagian selangkangan lu itu ada bahan yang lebih, atau ada yang kelipet-lipet, itu yang bikin nggak comfortable. Kalau sizingnya nggak pas juga, paddingnya, chamois-nya nggak bisa pas di tulang pantat lu, nggak bisa pas di pantat lu juga. Dan jangan salah, nggak selalu yang tipe paling tinggi itu selalu pasti paling enak. Lu harus coba berbagai padding, coba berbagai brand. Jadi lu bakal tahu yang mana yang cocok buat lu. Dan kalau gue boleh rekomen, selalu buy bib short yang ada tali kutangnya itu, karena menjaga padding lu dia tetap diam di tempat.
Nah, biarpun kayak aneh ya awal-awal, tapi trust me, kalau lu beli yang celana doang itu lama-lama bakal goyang kemana-mana, nggak enak karena nggak ada yang nahan. Kalau bib short bakal 50% pasti jauh lebih enak dibanding celana biasa. Trust me. Yang keempat, helm tuh ada dua tipe ternyata. Helm non-Asian fit dan helm Asian fit. Nah, taunya gimana? Biasa di dus tuh suka ada tulisannya. Jadi, kebanyakan orang Asia tuh kepalanya bulat, jadi lebih cocok buat Asian fit. Jadi pas dimasukin tuh nggak neken gitu, nggak ketekan lah. Jadi posisinya tuh nyaman. Jadi jangan sampai salah beli. Kalau kalian kepalanya bulat, belilah Asian fit. Kalau kalian kepalanya lonjong, mungkin bisa pakai yang nggak Asian fit. Nomor 5, pastiin tinggi sadel kalian ada dalam range yang tepat. Jadi ada teori dari Greg LeMond di mana kalian ukur insim kalian dulu buat nentuin tinggi sadel kalian. Gimana caranya? Ukur insim kalian berdiri di tembok dan pakai kaos kaki aja, dijepit bukunya. Udah gitu, insim kalian dikali 0,883 itu bakal nentuin range-nya dimana dari BB to top saddle sampai intersect di jepitan ini. Kalian bakal dapetin angkanya. Jadi misalnya insim gua 81 cm, gua bakal dapet kurang lebih 71 cm, which mean angka itu tuh angka dari BB ke top saddle ya. Apakah itu akurat? Belum tentu, tapi range-nya ada di situ. Mungkin naik sedikit, turun sedikit. Kalian harus coba lagi. Tapi yang penting kalian udah ada di range yang tepat. Lanjut, nggak perlu FOMO beli power meter. Emang sih power meter bakal ngebantu buat training lu, tapi power meter kan mahal. Dan lagi, kalau lu pakai juga lu nggak tahu itu angka-angkanya buat apa. Jadi kalau awal buat gua, yang penting itu lu punya cadence sensor sama heart rate monitor. Speed perlu nggak perlu, tapi menurut gua paling penting lu punya cadence sensor dan juga heart rate monitor, karena itu yang bakal ngebantu lu banget waktu pertama establish rhythm lu, dan juga lu bakal tahu di mana lu harus nge-push, di mana lu harus rest. Jangan lupa makan waktu sepedahan, karena sepedahan itu bakar kalori lu banyak banget. Keringetan, bakal capek, lu nggak mau sampai yang namanya ngebong, dimana lu habis tenaga, lu udah habis-habisan, lu udah nggak bisa goes lagi, apalagi kram, lu bakal mati. Jadi selalu sediain something buat lu makan, kayak energy bar, let's say fit bar atau Strive or anything. Nggak perlu lu beli gel, nggak perlu lu beli Morten, nggak perlu lu beli Sis Pure, any of that. Yang lu perlukan itu cuma makan. Lu makan UP atau lu makan beng-beng pun, it's gonna help you along the way. Trust me. Nggak melulu karbon tuh yang terbaik. Karena gue sendiri masih pemakai alloy. Gue pakai Cat 12 udah lama. Dari pertama gue sepedahan, gue pakai Cat 12. Kenapa? Karena gue mikirnya tuh daripada gue ambil karbon yang murah, gue lebih baik ambil alloy yang kualitas tinggi gitu. Yang kalau dulu tuh range-nya bakal sama gitu harganya. Jadi nggak melulu kalau sepeda tuh harus karbon dan untuk perform tuh semuanya harus karbon. Nggak melulu seperti itu. Gue bisa buktikan. Kenapa? Pakai jarak jauh gue masih tetap enak, masih tetap nyaman, dan gue finish bentang Jawa, gue finish bentang Flores. Pakai apa? Pakai alloy, full alloy. Jadi untuk performance nggak melulu semuanya harus karbon, oke? Yang ke-8, pilih antara pedal clipless MTB atau pedal clipless road bike. Saran gue buat pertama kali lu pakai pedal clipless MTB karena dia punya dua sisi, atas bawah bisa masuk lebih gampang, bikin kalian lebih pede juga nanti buat transisi ke pedal road bike. Dan juga benefitnya lagi, sepatu MTB itu klitnya recess di dalam, jadi kalian jalan lebih enak. Jadi kalau turun ngafe lu nggak petak-peletuk kayak sepatu kuda. Yang ke-9, jangan pakein chain loop ke rantai yang kotor. Kenapa? Kalau misalkan rantainya kotor, itu tuh nggak maksimal. Biasakan setelah kalian bersepeda, cuci sepedanya, lalu bersihkan drivetrainnya, lalu lumasi dengan chain loop. Kenapa? Untuk memperpanjang umur rantai dan drivetrain kalian.
Lalu ketika kalian pakai, jadi loncer. Enak. Yang terakhir, cek tekanan angin kalian sebelum kalian pergi goes, karena ban yang kempes itu nggak enak, ban yang kekerasan juga nggak enak. Selalu ada recommended tire pressure di ban kalian bisa cek. Kalau misalnya ban 28, let's say maksimal tire pressure-nya itu 110, jangan lu kasih 110, lu kurangin 10-15%, lu kasih 90, itu udah cukup. Apalagi kalau tubeless, dia biasanya lebih kecil tekanannya. Jadi cek di ban kalian biar kalian goesnya lebih nyaman. Bonus tips, just enjoy your every ride. Karena setiap cycling itu selalu memorable ya. Apalagi kalau kalian goes ke Bandung Selatan, itu banyak tempat-tempat yang scenic banget, yang pemandangannya bagus banget. If you go too fast, you might not able to enjoy the scenery. Dan karena cycling itu nggak melulu soal Strava, nggak melulu soal PR, jangan lupa juga to enjoy every ride. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you guys.